Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Materi yang berikut adalah bagaimana kita menampilkan data di listbook akan muncul di textbook. Jadi intinya kita akan setelah memilih nama, kemudian akan muncul nomor urut. Dari nomor urut inilah menjadi acuan akan menampilkan data berdasarkan nomor urut yang akan tampil di textbook ini. Dengan maksud apabila nanti kita sudah menampilkan data satu persatu sesuai nomor urut, maka di sini data akan tampil. Setelah data tampil, maka kita akan memperoleh informasi atau memperoleh data bahwa data ini apakah sudah benar atau salah, atau ada kekurangan nama atau huruf. Maka disitulah pentingnya kita menampilkan data di textbook. Itu untuk sesi pertama, dan nantinya setelah data sudah bisa tampil, kemudian kita akan membuat bagaimana cara kita mengedit data yang sudah ada. Jadi data yang masuk ini setelah akan diedit. Apabila ada kesalahan data, maka otomatis kita akan mengedit melalui tombol. Namun kita saat ini menampilkan data dengan membuat tombol menampilkan data terlebih dahulu. Maksud saya nantinya setelah data tampil kita membuat tombol lagi dengan mengedit data. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk Visual Basic. Di sini kita butuh, kita masuk user form. Di sini kita butuh textbook, satu textbook ya untuk acuan nomor. Untuk acuan nomor dalam penampilan data, kita bikin satu textbook, yang mana textbook ini akan menampilkan nomor dari data yang kita klik di sini. Di sini kita propertinya kita ganti saja dulu supaya memudahkan. Kita ganti dengan no misalnya, atau textbook nomor kita tulis no saja ya. Bapak Ibu sekalian, maksud kami adalah apabila klik data edit maka akan keluar nomor 1, kemudian kita klik akil maka akan keluar nomor 2. Di sini kita sudah siapkan template-nya ya, template-nya itu di sini kita klik seperti biasa view body ya, view body. Nah, disinilah kita tempatkan kode, di mana kode ini adalah menampilkan di teks. Jadi di sini kita cek dulu properti ini namanya apa, textbook apa namanya. Kita di sini misalnya nomor atau no, kita copy saja Bapak Ibu sekalian, bisa saja. Langsung kita masuk ke di sini, klik view body di listbook, view body tadi, view body. Di sini nomor, si nomor value ya. Jadi bisa kita klik nomor tag nomor tadi, maksudnya kita isi dengan value. Jadi value daripada tag nomor ini adalah ada listbook 1. Ini listbook 1 Bapak Ibu sekalian, ini adalah listbook 1. propertinya bisa cek, ini adalah listbook 1. Seandainya ini propertinya listbook 2, maka Bapak Ibu tulis listbook 2, karena ini listbook 1 ya, listbook 1 ini, maka kita menyesuaikan nama daripada listbook itu. Jadi listbook list di sini adalah list daripada listbook 1. Listbook list ya, maksudnya daftar nama yang ada di list, itu maksudnya daftar list, listbook list. Jadi daftar list yang ada di listbook 1 itu maksudnya Bapak Ibu sekalian, ini daftar list. Nah, daftar atau list yang ada di listbook 1, daftar list yang kita masuk lagi ke Visual Basic. Daftar list yang ada di listbook 1 ini pertama adalah listbook
indeks yang dibaca adalah indeks pertama, indeks nol ya. Indeks nol artinya di mana indeks ini berada di posisinya berada tidak berubah daripada areanya adalah A. Ini posisinya A adalah 0, kemudian B adalah 1. Jadi kalau indeks berarti keluar satu kolom. Kita lihat A sampai B 100, Bapak bisa cek A7 sampai 100. Ini indeksnya adalah di sini 0, kemudian ini indeksnya adalah 1. Jadi akan membaca 0. Kemudian di sini kalau misalnya 1 indeksnya maka dibaca ini. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu sekalian. Misalnya listbook menampilkan data di sini, seumpama data di sini. Data ini yang ditampilkan, maka indeks nolnya juga berada di kolom D. Kalau kita sort kodenya D, maka indeksnya ini yang muncul. Kemudian ini jadi ini indeks 0, kemudian ini indeks 1. Jadi sama sesuai area aja. Maka karena kita mulainya dari A, maka indeksnya adalah nolnya adalah A. Kalau sort kode listbooknya berada di sini, maka indeks nolnya di sini. Ini indeksnya 1. Ini adalah indeks 0, ini indeks 1. Kita cek kembali. Nah, di sini daripada listbook tadi yang kita mau tampilkan, bahwa nomor ini menampilkan list indeks baris ke indeks 0 ya, indeks 0. Jadi daftar list untuk kolom pertama maksudnya. Bisa kita cek sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita cek dulu apakah ini berfungsi atau belum. Klik. Nah, ini sudah. Klik 1 nama edit, maka otomatis nomor urut sudah muncul karena ini indeks nolnya di sini. Kemudian ini juga dan seterusnya. Oleh karenanya kita sudah berhasil, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berhasil menampilkan nama dan berdasarkan nomor urut, karena acuan kita nanti adalah menampilkan data berdasarkan nomor urut. Kalau kita klik ini maka nomor urut 2. Kenapa acuannya nomor urut? Mungkin Bapak Ibu sekalian daripada para programmer telah mengantisipasi apabila berdasarkan nama, kemungkinan ada nama yang sama, nanti komputer akan bingung. Tetapi kalau berdasarkan nomor urut kan sudah jelas, karena nomor urut itu pasti akan berurutan. Apalagi kita sudah membuat nomor urut secara otomatis, jadi tidak mungkin akan tidak berurutan. Jadi itulah kegunaannya kenapa kita menampilkan data berdasarkan nomor urut. Jangan sampai ada nama yang sama, maka komputer akan bingung, kok namanya sama, yang mana saya pilih. Oleh karenanya kita menggunakan nomor urut, karena nomor urut sudah jelas tidak akan ada yang sama. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut saja ke user form. Kita membuat tombol Bapak Ibu sekalian, tinggal copy saja ya, sudah yang ada tombol yang ada kita copy saja, pasti. Di sini tujuannya kita menampilkan data. Ganti tulisannya ya. Tampilkan data. Ditampilkan. Tujuannya adalah setelah diklik di daftar, kemudian nomor urut, muncul nomor urut ini acuannya tampilkanlah data berdasarkan nomor urut. Itu tujuannya. Jadi nanti kita membuat kode di tombol tampil ini. Jadi tujuannya nanti seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila di sini angka 6, maka ini nomor urut 1, maka akan tampilkanlah dalam perintah ini. Kita akan mengacu, tampilkanlah di textbook nomor urut 1, data nomor urut 1. Begitu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke template ya. Sudah saya siapkan templatenya, langsung saja kita
masuk ke tampilan ini, tombol tampil maksudnya, tombol tampil di sini langsung keyboard. Nah, disinilah ini ada textbox 2, common button 2 ya, karena sudah ada 2 kita punya. Ini pertama textbox 1, common button 1, ini adalah common button 2. Saya sudah pasang keyboard. Di sini ada, sudah siapkan template-nya. Jadi Bapak Ibu, saya mempermudah saja, saya hanya di sini ya, supaya tidak lama penulisannya. Namun saya di sini saya jelaskan bahwa kita butuh 3 variabel, WS, kemudian cari, kemudian baris. WS ini kita baca dim WS sebagai worksheet seperti biasa, sudah sering kita ganti ya, sudah kita sering buat variabel nama WS. WS nya ini dim WS kita sebut sebagai WS input. Kemudian cari ini adalah variabel rank ya, variabel rank ini A sebagai rank adalah di mana rank itu berada. Jadi ada rank ini bukan jumlah tetapi area atau wilayah di mana dia berada di antara. Nah, kemudian kita mendefinisikan cari ini. Cari ini area di mana, kita sebut dulu WS-nya, kita berada di WS. Nah, kita berada di WS ini. Jadi WS adalah set input, berada di set WS, kemudian posisi di A1 sampai A6 sampai A100. Di sini nomor urut ini A, jadi kita lihat nomor urutnya berada di mana. Dari mulai 7 ya, nomor urut berada di 7. Berada di 7, kita ganti di sini A7. Sebagai contoh kita sampai A100 ya, A100. Pencarian di sini adalah cari adalah sebagai rank, di mana rank posisinya ada berada di WS kolom A, yaitu A7 sampai 100. Kemudian fin adalah mencari. Fin mencari value ya, mencari value artinya mencari angka atau mencari nama. Kalau kita berdasarkan nomor urut angka berarti dia mencari angka berdasarkan nomor value. Nah, nomor value Bapak Ibu sekalian di sini kan ini sudah kita buat nomor. Jadi pencarian berdasarkan ini nomor ya. Ini nomor ini kita bikin tag nomor, mempermudah saja tag nomor ini. Tag nomor, kembali ke view kode. Nah, tag nomor ini value-nya nih. Jadi angka berapa yang tampil di tag nomor ini, di tag nomor value. Maksudnya di tag nomor ini value berapa yang tampil, disitulah dia mencari, karena pencarian berdasarkan fin. Fin adalah mencari data sesuai nomor yang tampil di tag nomor yang berada di antara A7 A100. Jika cari ditemukan ya, jika cari is nothing, jika data yang ada, jika maksudnya nomor value ini, jika nomor ini tidak ditemukan, maksudnya di antara A7 A100, jika tidak ditemukan maka ada sebuah peringatan atau sebagai pesan bahwa data entry tidak ditemukan. If cari, jika data di sini yang dicari nomor tidak ada, jika dicari nomor tidak ada, misalnya kita ketikkan di sini Bapak Ibu sekalian, di sini kita ketik angka 10, maka kan tidak ada data ya. Nomor 10 ini belum ada, jadi nanti akan ada pemberitahuan bahwa nomor 10 belum ada datanya, gitu istilah bahasa kasarnya. Jadi dengan peringatan sebagai pesan ini, make Bapak Ibu bikin MSG box langsung
tulis di sini, ganti tulisannya seperti apa. Kemudian ini adalah peringatan, sebagai tanda peringatan adalah PB praktikal. Kemudian banyak juga jenis-jenisnya, nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Mungkin kita kembali lagi timbul worksheet sebagai sheet input, dan mencari data nomor di antara ini berdasarkan nomor value. Kemudian ini adalah mencari value, fin adalah mencari data berdasarkan nomor value, berdasarkan nomor tag nomor, mencari data berdasarkan tag nomor yang berada di antara 1 sampai 100 di sheet WS. Nah, itu maksudnya. If cari nothing, jika nomor tidak ditemukan, if cari ini carilah di sini ditemukan di antara A700 ini tidak ditemukan, maka ada pesan data entry yang ditemukan bahwa data entry tidak ditemukan. Tetapi jika ditemukan, maka baris ini adalah cari di antara A700 ini, mencari tag box 1 adalah ya cari baris kedua. Kemudian karena ada tag book 5, kita coba dulu bagaimana Bapak Ibu sekalian. Kita coba dulu else if and if, jadi dia selalu diakhiri dengan if, karena if maka sebagai else pilihan. Jika tidak ditemukan, jika ditemukan maka di sini selalu if, mengawali if diakhiri dengan if. Kita coba dulu apakah sudah berfungsi apa belum. Kalau belum berfungsi, nanti tetap ada pemberitahuan di mana kesalahannya. Misalnya seperti ini, nomor 1 klik data nomor, setelah nomor 1 kita akan munculkan nomor 3 di tag no, ini tag book nomor tadi. Nah, akan muncul nama ya, ini ya, kita akan muncul nama, kemudian ini muncul lagi. Jadi karena contoh baru tag book 1, ini tag book 1, tag book 2 bagaimana, tag book 3 bagaimana, tag book 4 dan tag book 5 bagaimana, maka kita tambahkan kodenya tadi, karena baru satu contoh ya. Nah, di sini baru satu Bapak Ibu sekalian. Tag box 1 kita copy saja, karena tag box 1 kita copy, kita copy, paste, karena 5 kali cukup mengurutkan Bapak Ibu sekalian. Tag book 2, tag book 3, 4, kemudian tag book 5. Kemudian kolomnya seperti biasa, kita juga mengacu secara berurutan. Kolom 2 pertama, kemudian kolom ketiga, kemudian ini baca lagi kolom keempat, kemudian dibaca lagi kolom kelima, kemudian dibaca lagi kolom ke-6. Bapak Ibu sekalian, sudah lengkap 5 tag book kita sudah siapkan, dan sudah kita isi kode masing-masing. Tag book 1 di WS adalah sheet yang sudah kita tentukan, mengacu di kolom 2, tag book 2 mengacu kolom 3, tag book 3 mengacu di kolom 4, kemudian ini kolom 6 maksudnya, bukan kolom 8 ya. Kita cek dulu Bapak Ibu sekalian, apakah ini sudah beroperasi, apa sudah berfungsi. Tinggal kita klik angka nama update, maka tampilkan. Sekarang kita klik lagi, muncul nomor urut 2, tampilkan, akan muncul. Kemudian kita klik lagi nomor 3, tampilkan. Itulah Bapak Ibu sekalian cara menampilkan data berdasarkan nomor urut. Jadi kita perlu daftar nama supaya kita tidak bingung. Kalau kita hanya angka, mungkin kita akan bingung ini angkanya siapa saja. Kemudian tag book ini bisa ditarik kalau memang kurang panjang sesuai data yang ada. Jadi kita tujuannya supaya ada daftar nama di situ, kemudian setelah tampil bisa ngecek atau mengganti. Kita ganti nama di sini dengan
tombol edit, namun tombol edit kita belum ada, jadi belum bisa mengganti, hanya bisa menampilkan saja dulu. Kita nampilkan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berhasil ya menampilkan data sesuai nomor urut di textbook. Kemudian untuk menambah data di textbook ini, beberapa textbook, kita tinggal nambah textbooknya saja, sama dengan membuat label. Kalau kita tambah label, kita tinggal tambah kodenya, sama seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di sini kalau kita membuat textbook lagi 10, maka otomatis dibuat saja berurutan. Jadi nanti textbook 1, textbook 2, textbook 2. Namun jangan sampai di user form belum ada, baru 5, kemudian di kodenya sudah 10, maka terjadi error. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kita mengulang lagi contoh maksud daripada kode itu, yaitu dim. Sudah jelas dim BS cari adalah mencari data berdasarkan nomor, tag nomor, kemudian berada di area sini A700, kemudian if noting peringatan, karena kalau tidak ada ini nanti apabila tidak ditemukan akan error, jadi diperingatkan terlebih dahulu. If char is nothing, dan jika dicari tidak ditemu, maka ada peringatan data entry yang tidak ditemukan, jadi data memang belum ada. Jika ditemukan, maka mencari ini, cari ini adalah baris yang dicari. Baris yang dicari di sini adalah sesuai data di sini, jadi nanti nomor urut berapa yang dicari. Setelah ditahu nomor urutnya berdasarkan nomor urut ini berdasarkan nomor ini, maka diambillah nomor urut, kemudian dia di posisi kolom 2 dibaca oleh ini, kemudian di posisi di kolom ketiga dibaca oleh ditampilkan di textbook. Bapak Ibu sekalian, sudah cukup. Kemudian bagaimana caranya kita mengedit? Cara mengedit data, maka kita bikin tombol edit ya Bapak Ibu sekalian. Ada tombol edit, copy seperti biasa. Kita bikin tombol edit. Jadi ini selalu mengacu pada tag nomor ya, yaitu edit atau ubah data ya. Ubah data, edit data boleh, ubah data juga boleh. Ini jadi acuannya menampilkan berdasarkan nomor, tampil edit juga berdasarkan nomor urut maksudnya. Kodenya cukup mudah Bapak Ibu sekalian. Kodenya sama dengan Bapak Ibu sekalian, kodenya sama. Jadi tinggal copy saja kode yang ada di sini di textbook, tampilkan klik view kode, kemudian tinggal copy saja Bapak Ibu sekalian, copy, kemudian sampai di bawah sampai if ya, jadi n sub sampai if, jangan sampai 2 kali nanti n nya, kemudian privatnya copy saja Bapak Ibu sekalian, klik copy, kemudian kita masuk ke tombol ini view kode. Nah, di sini tag di command button 3 dia, command button 3. Oke, kita cek ini command button 1, ini command button 2, ini command button 3. Jadi command button di sinilah tempat menampilkan. Kenapa Bapak Ibu kodenya sama? Ya, di sini tinggal textbook ini menampilkan ya. Textbook 1 menampilkan baris kedua, tapi di sini dibalik, tinggal balik saja Bapak Ibu sekalian, dibalik saja, karena ini menampilkan, tetapi itu kalau edit adalah mengisi. Maka di sini kita kut saja, jadi dibaliknya Bapak Ibu ya, dibalik saja. Di sini tadi ada di depan, kemudian ini ada di belakang. Di depan, sekarang yang ini tadi di belakang, sekarang ada di depan. Bapak Ibu sekalian, sama caranya, tinggal kita hapus saja ini,
siapa saja. Ini tinggal copy, diurutkan lagi seperti tadi. Jadi Bapak Ibu sangat mudah, tinggal mengganti, tinggal gini. Ya, WS textbook 1 kita copy karena 5 C. Kecepatan ya, udah jadi Bapak Ibu sekalian. Di sini tinggal mengurutkan ya, bahwa nanti di kolom 2 mengisi textbook 1 ini diambil data dari data input. Sekarang tujuan kita menginput, karena edit itu menginput. Kalau memang tidak ada data dirubah, menginputnya tetap sesuai yang ada. Textbook 2 kemudian textbook 3 diurutkan sama caranya. Textbook 3 4 kemudian 5 ya, caranya hanya dibalik saja, kodenya sama. Di sini baris 2 baris 3 baris 4 baris 5 baris 6. Kita coba Bapak Ibu sekalian. Di sini adalah bahwa kalau memang tidak ditemukan datanya, ya pasti ada pemberitahuan bahwa tidak ditemukan. Jadi kalau ditemukan ya akan diganti seperti itu. Kita coba teks dulu, tes. Nah, klik. Kita ganti, misalnya tampilkan dulu. Ya, ini ada kesalahan tim. Oh, ada longnya nih, hilang long ya. Ini ada kesalahan tadi. Kita coba lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di Visual Basic kalau ada kesalahan langsung diberitahu ya. Ya, misalnya sekarang ini klik tampilkan, data sudah tampil. Kita edit sekarang. Kita coba dulu dengan nomor 1 ini, edit. Apakah ini dia berfungsi? Kalau belum, tetap ada pemberitahuan, nanti kita perbaiki lagi. Suparja misalnya, saya ganti ini nomor 1 ini, edit ini kita ganti dengan nama Suparja. Nah, di sini, oh ini longnya lagi, ini hilang lagi. Ini long, kita coba lagi, tetap ada pemberitahuannya. Jadi jangan ragu Bapak Ibu sekalian, tetap ada pemberitahuan. Kalau ini kita tampilkan dulu, kemudian kita ganti, misalnya edit. Nah, itu sudah terganti Bapak Ibu. Di sini sudah tampil langsung. Kita ganti dengan misalnya Marjono misalnya. Kita ganti Marjono, di sini tampilkan edit ya. Sudah terganti Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian juga di sini nomor induk misalnya kita ganti dengan 222111, otomatis di sini. Lihat Bapak Ibu sekalian, di sini akan terganti ya, karena ini nomor 1 editnya ini sudah tergantinya ya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berhasil membuat cara menampilkan data, kemudian mengeditnya. Kalau memang editnya diklik tetap sama datanya, maka tetap ya, kalau berubah maka tetap akan berubah sesuai data yang ada. Kemudian kita edit lagi nomor 1 misalnya, edit, maka otomatis berganti dengan sendirinya. Itulah tujuannya kita, bagaimana caranya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berhasil menampilkan data dengan acuan ke nomor urut, kemudian mengeditnya juga berdasarkan nomor urut. Bapak Ibu sekalian, sesi kali ini cukup sekian. Apabila ada kekurangan, tentunya saya sebagai orang biasa banyak kekurangan, dan saya belum pernah merasa bisa. Di sini mari kita belajar, berbagi bersama, saling mengisi. Lebih dan kurangnya dari saya, dari segi bahasa penyampaian mungkin Bapak Ibu sekalian belum terlalu saya bisa berbahasa lancar, namun tekad saya bagaimana saya bisa berbagi sama teman-teman, itu yang membuat saya lebih semangat dalam berbagi. Jadi lebih dan kurangnya dari saya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut pada